Saya mulai dengan dua ayat yang menjadi dasar ajaran Alkitab. Yang pertama dari Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Lalu yang kedua dari Mazmur 11 ayat 4, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Dari dua ayat ini dan bisa banyak ayat lagi yang kita lihat, menyimpulkan bahwa setiap peristiwa yang ada di dunia ini, Tuhan mengetahuinya dan ada maksud Tuhan di dalamnya. Saya ulang kembali, setiap peristiwa yang ada di dunia ini, kecil, sedang, ataupun besar, Tuhan mengetahuinya dan ada maksud Tuhan di dalamnya. Jadi saya kira ini ajaran firman Tuhan. Mengapa ini penting? Karena ada pula yang mengatakan, misalnya Gunung Sinabung itu meletus tidak ada hubungannya dengan iman. Itu peristiwa biasa alam. Saya kira kita kembali ke Alkitab, dua ayat tadi bisa ditambah dengan banyak ayat lain menegaskan bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di dunia ini, baik kecil, sedang maupun besar, berdiri sendiri. Selalu ada maksud Tuhan di dalamnya untuk umat yang dikasihinya. Selalu saja peristiwa kecil, kalau kita kehilangan sesuatu, kalau kita nabrak sesuatu, kalau kita sakit, atau kalau kita misalnya dirugikan, pasti ada rencana Tuhan di dalam peristiwa itu. Oleh karena itu, keadaan atau kedatangan atau peristiwa pandemi yang sudah 6 bulan ini pun, Tuhan tahu dan ada maksud Tuhan melalui peristiwa ini bagi anak-anak Tuhan. Pasti ada dan kita harus belajar melalui peristiwa yang terjadi ini. Oleh karena itu saya mengajak kita belajar dari Nuh pada waktu peristiwa yang Tuhan buat, yaitu peristiwa air bah. Mari kita lihat dari Kejadian pasal 6, ayat 5 sampai dengan ayat 9. Kejadian pasal 6, ayat 5 sampai dengan 9, saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tadi saya katakan bahwa setiap peristiwa Tuhan ketahui, dan Tuhan punya maksud melalui peristiwa itu. Dan kalau peristiwa itu tidak seperti yang kita harapkan, kalau satu peristiwa yang tidak mengenakkan, yang tidak kita rencanakan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang menyakitkan kita, maka ada dua kemungkinan maksud Tuhan di dalamnya. Yang pertama adalah untuk menghukum kita demi kebaikan, untuk mengubah kita. Misalnya orang Israel dibuang ke Babilonia selama 70 tahun, Nabi Yeremia katakan itu adalah karena kasih Tuhan supaya nanti orang Israel bertobat. Karena selama mereka di Yerusalem, mereka banyak berbuat dosa. Jadi yang pertama adalah
supaya mengubah kita, membuat kita bertobat. Lalu yang kedua, kalau kita lihat kasus Ayub, maka kalau sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada kita, itu adalah maksud Tuhan untuk menguji, untuk meneguhkan, untuk memuliakan iman di tengah-tengah hidup kita. Itu juga yang dikatakan oleh Yakobus, sehingga Yakobus mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan, karena pencobaan-pencobaan itu akan memurnikan, akan menguji iman, akan membuat imanmu berkilau seperti emas. Tetapi pandemi ini tentu secara umum kita bisa melihat adalah pelajaran dari Tuhan atas kecongkakan manusia karena prestasi akal budi manusia, prestasi ilmu pengetahuan manusia, prestasi teknologi manusia. Sehingga kemudian manusia beranggapan bahwa dengan akal budi kita, kita bisa mewujudkan semua impian kita. Tetapi dengan adanya pandemi virus corona ini, semua manusia tersentak. Mulai pada bulan Maret pada tahun ini, semua tersentak. Apa yang manusia rencanakan tidak bisa mereka wujudkan dengan kekuatan mereka, hanya karena satu virus yang tidak bisa dilihat oleh mata. Oleh karena itulah, kita mau belajar pada hari ini apa maksud Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi dengan kehadiran pandemi. Yang pertama, mula-mula kita rasa biasa-biasa, tetapi setelah teman-teman kita terkena virus dan kemudian mereka pulang kembali ke Bapa di surga, dan juga ketika kita lihat tetangga-tetangga kita, para pejabat yang kemudian dipanggil oleh Tuhan melalui virus yang kecil ini. Yang terakhir kemarin ialah Sekda Provinsi DKI Jakarta, Pak Saifullah. Ya tentu ini seperti kata MC kita tadi, jaraknya kita tidak tahu apakah semeter, 2 meter, atau barangkali sudah lengket di baju kita atau di pakaian kita. Oleh karena itulah, karena ini ketidaktentuan, ketidakpastian, maka yang penting bagaimana kita menyikapinya. Yang pertama dari firman Tuhan yang kita lihat tadi, bahwa Tuhan melihat manusia itu sudah hidup dalam kejahatan. Kejahatan di sini secara intisarinya adalah manusia itu tidak lagi hormat kepada Allah. Manusia itu merasa mampu berdiri sendiri, mampu berbuat sendiri. Oh, saya menyampaikan firman Tuhan kreatif lah, karena saya bakatnya kreatif, lalu bisa juga mengolah videonya dengan hebat. Barangkali begitulah kata anak-anak kita yang lomba membagi firman Tuhan, karena pintar-pintar mereka ya. Saya pikir kalau saya harus kursus itu mungkin 3 bulan lah. Dan saya sudah berencana hari Senin nanti saya akan kursus ke teman saya bagaimana cara membuat video. Saya tergoda juga untuk membuat seperti yang anak-anak kita buat. Walaupun tentu tidak harus lucu-lucu, lawak-lawak pakai apa namanya, tutup pakai apa itu namanya, pakai tutup kepala lah ya, tentu tidak seperti itulah. Tetapi apakah kepintaran itu kita sadari adalah pemberian Allah, atau kepintaran itu kita sadari adalah milik kita dan kemampuan kita? Dan itu membuat kita kemudian merasa tidak perlu siapapun, tidak perlu Tuhan, karena kita bisa melakukannya. Apapun bisa kita pelajari. Begitulah saya kira kesombongan manusia yang juga dimulai pada Kejadian 6 yang sudah kita baca ini tadi. Oleh karena itulah ayat 6 firman Tuhan katakan, maka menyesallah Tuhan. Mengapa disebutkan kata menyesallah Tuhan? Di Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk. Untuk itu ialah maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita. Untuk melakukan perbuatan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Jadi bukan perbuatan baik dalam pengertian manusia, melainkan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah diaturkan oleh Allah, yang nanti pedomannya adalah firman Tuhan, kitab suci.
Itulah tujuannya. Kalau kita tidak mencapai tujuan itu, ada istilah dalam bahasa Yunani itu, hamartia itu. Hamartia itu disebut dosa, tapi dosa itu pengertiannya ialah hidup tidak sesuai dengan standar Allah. Itulah dosa. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu hamartia. Tidak sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan ialah supaya hari Minggu kita datang beribadah kepadanya, supaya setiap hari kita baca firman Tuhan, supaya kita setiap hari berdoa, supaya walaupun di tengah-tengah pandemi ini kita ikut bersekutu, supaya di tengah-tengah pandemi ini pun ya kita saling berbagi. Karena biasanya pada masa-masa paceklik, masa-masa keadaan yang tertekan, pada masa-masa ada ancaman, maka muncullah naluri manusia, naluri untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi Tuhan mau supaya di tengah-tengah pandemi ini kita tidak mengikuti naluri kita, melainkan mengikuti perintah Tuhan, yaitu saling berbagi, sedikit bagi sedikit. Dan kita sudah punya contoh di Alkitab, bagaimana janda di Sarfat hanya punya satu kali sesuap roti lagi saja, tetapi kemudian dia mau berbagi kepada Nabi, karena itulah perintah Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, mari kita jaga supaya jangan sampai Tuhan Allah menyesal kepada setiap kita. Jangan sampai Tuhan Allah menyesal memberikan uang, uangnya kita simpan sendiri, memberikan talenta, pintar nyanyi, pintar membagi firman Tuhan, tapi untuk kesombongan diri sendiri. Kata juri lomba itu, wah keren-keren semua anak giki katanya. Lalu mak-maknya juga bilang, maknya yang keren katanya pula. Tidak ada yang bilang pendetanya yang keren. Ya, maknya atau anaknya yang keren ya. Bisa saja itu hebat memang, tetapi jangan kita sampai mencuri kemuliaan Tuhan yang bisa membuat kemudian Allah menyesal memberikannya kepada kita. Saya juga tentu sebagai orang tua ketika memberikan uang kepada anak saya mau supaya uang itu bukan dipakai untuk membeli rokok atau membeli narkoba atau membeli minuman keras atau membeli sesuatu yang tidak berguna. Kalau misalnya anak kita memakaikan pemberian kita untuk yang tidak kita inginkan, maka pastilah kita menyesal. Pastilah kita menyesal. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan pada masa pandemi ini ialah pastikan bahwa Tuhan Allah tidak menyesal kepada kita atas napas hidup yang diberikannya kepada kita, atas kesehatan yang diberikannya kepada kita, juga atas nanti sore gereja, bukan gereja lah ya, panitia retret memberikan lomok-lomok kepada kita. Jangan pula gara-gara lomok-lomok kita sudah tidak ikut lagi persekutuan, karena langsung kita sembunyi, langsung makan sendiri. Tentu menyesallah nanti yang memberi itu kepada kita. Jadi saya juga nanti sebelum saya lupa menyampaikan kepada semua anak-anak kami yang nanti akan menerima bingkisan atau menerima hadiah dari gereja, baik hadiah juara maupun hadiah hiburan, jangan lupa memberikan persepuluhannya. Ya, jangan lupa memberikan persepuluhannya supaya gereja jangan menyesal memberikan berkat materi itu kepada anak-anak. Kalau nanti menyesal, mungkin yang berikutnya dosa kasih lagi lah. Dikasih pun anak-anak kami ini malah lupa diri, langsung beli kerupuk satu keranjang, lalu beli beli seblak, pula berapa mangkok, lalu beri panada sama pira lagi berapa keranjang. Ya tentu bukan begitulah ya. Boleh beli panada ke pira, boleh beli boba ya.
beli boba di Jalan Cianjuang, boba Pia atau boba Andi, boleh berapa, tapi kewajiban kita kepada Tuhan jangan kita lupakan, supaya jangan sampai muncul istilah menyesallah Tuhan memberkati umatnya. Dikasih tapi tidak tahu diri. Dikasih tapi lupa diri. Dikasih hanya memuaskan diri sendiri. Karena kalau Tuhan memberi, pastilah tujuannya supaya pemberian itu memuliakan nama Tuhan. Misalnya kepada orang Galatia, Rasul Paulus katakan, Tuhan memerdekakan kamu dari segala kutuk Taurat. Tetapi janganlah mempergunakan kebebasan itu untuk berbuat dosa, melainkan kebebasan itu harus dipakai untuk mengasihi sesama orang percaya. Itu yang dikatakan dalam kitab Galatia. Oleh karena itu ini pelajaran penting bagi kita pada masa pandemi ini, pastikan bahwa Tuhan tidak menyesal sudah memberkati hidup kita. Lalu ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Beberapa donatur kami yang punya bermacam-macam usaha, punya belasan usaha, ya sudah menghitunglah tiap usaha itu berapa juta yang dapatnya ya. Misalnya ada satu orang donatur kami yang punya 106 restoran. Wah, satu restoran itu setiap hari berapa juta, sehingga sehari itu sekian miliar. Dan tentu sudah bisa lah dihitung, bulan depan ini akan buka lagi sini, bulan berikutnya lagi akan buka lagi beberapa restoran. Tetapi Tuhan hapuskan semua kalkulasi pikiran manusia, kalkulasi kesombongan manusia. Sehingga kita pun barangkali, saya nanti bulan ini mau buat ini, semua Tuhan hapuskan. Yang Tuhan hapuskan ialah kesombongan. Oleh karena itu, pelajaran juga bagi kita, jangan sampai berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita sombong, merasa bisa melakukan sesuatu tanpa restu dari Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Jangan kau mengatakan, besok aku akan pergi ke sana kemari, besok aku akan lakukan ini dan itu. Kamu tidak tahu apa yang besok terjadi. Oleh karena itu kamu harusnya mengatakan, bila Tuhan berkenan, besok kami akan pergi ke sana dan kemari, besok kami akan melakukan ini dan itu. Itulah saya kira yang Tuhan hapuskan karena kesombongan manusia itu. Tetapi kemudian pada ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bagian ini, perikop ini ditutup dengan pernyataan setelah ada hukuman, tapi Tuhan masih memberikan kasih karunia. Kepada siapa Tuhan memberikan kasih karunia? Yaitu kepada Nuh. Mengapa diberikan kepada Nuh? Ayat 9 jawabannya. Karena Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kita berdoa, kita berharap supaya kita tidak kena hukuman, tidak harus kena virus corona, tapi kita berharap kita mendapat kasih karunia Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mendapat kasih karunia Tuhan? Maka kita harus meneladani Nuh. Apa yang harus kita teladani dari Nuh? Firman Tuhan katakan bahwa Nuh itu adalah seorang benar dan tidak bercela. Ya, seorang benar dan tidak bercela. Apa artinya? Artinya ialah bahwa Nuh berbeda gaya hidupnya dengan orang-orang sezamannya. Kalau orang-orang sezamannya bercela, maka dia hidup tidak bercela. Apa artinya? Artinya ialah, coba kita perhatikan pada hari Minggu tingkat pariwisata demikian tinggi. Siapakah yang kemudian menikmati segala fasilitas pariwisata itu? Bukan hanya orang non-Kristen, tapi banyak juga orang Kristen. Tidak beribadah karena mereka pergi berwisata.
mengabaikan firman Tuhan. Lalu yang kedua, juga kita lihat banyak laporan dari gereja bahwa walaupun jemaat mereka orang-orang kaya, tapi persembahannya sangat kecil. Dan juga banyak yang tidak memberikan persepuluhan. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan, janganlah kita hidup sama seperti orang-orang lain, tapi marilah kita tidak bercela orang yang benar. Apa kata Tuhan lakukan? Gereja kita menerapkan teologi ketaatan, bukan teologi kesadaran. Karena untuk orang Indonesia, bukan pengertian, tapi ialah ketaatan. Oleh karena itu kemarin kami diskusi dengan Nora pada awal-awal pandemi Corona ini, kemudian beberapa dokter atau para pengamat menunjukkan bahayanya virus Corona. Tetapi kemudian banyak yang protes. Kenapa menakut-nakuti katanya? Saya waktu itu langsung bilang sama Nora juga, orang Indonesia sesuai dengan budaya kita, ditakut-takuti supaya berbuat baik. Contohlah, mengapa dulu di kampung itu, di kampung kami lah terutama, ada pohon mangga, tidak ada yang mencuri buah mangganya. Karena saya ingat waktu saya kecil, ulah buat ko buah mangga, ada buat ko kari, mulutmu berlumur, apa katanya, maksudnya karena getahnya itu dan karena kutuk, maka nanti mulutmu berlumuran dengan nanah katanya. Dan karena itu saya tidak berani mengambil mangga itu. Walaupun dilempar pasti bisa. Karena saya takut, bukan saya mengerti bahwa mengambil milik orang lain itu salah. Itu budaya kita. Oleh karena itulah, kalau tidak ditakut-takuti, tidak takut. Nah, maka sekarang tadi kesaksian Siska dan kesaksian Teresa mudah-mudahan membuat kita takut. Sehingga kita tidak macam-macam lagi, oh labo. Sehingga kita mau pakai masker. Saya merasa walaupun kemudian ada teori perkembangan moral itu ya, bahwa dikatakan kesadaran terendah ialah melakukan sesuatu karena takut, kesadaran yang sedang ialah melakukan karena upah, tapi kesadaran yang tertinggi ialah melakukan karena menganggap itu baik. Tapi saya kira itu orang barat lah ya. Kita orang Indonesia melakukan sesuatu karena menghormati orang yang menyuruh, dan yang kedua kita melakukannya karena takut. Jadi ini peringatan bagi kita, dan Pendeta Noah selalu ingatkan, sila pakai masker, jumpai virus corona dangkal. Begitulah kita bilang ya. Yang tidak mau pakai, dahina naring. Oleh karena itu semua kita harus pakai masker. Ada anak-anak di Tiranus ini ya, yang selalu main-main di halaman tidak pakai masker. Hari Senin waktu persekutuan dosen saya bilang, itu anak-anak yang nggak pakai masker itu apa mau anaknya kena corona, saya bilang. Kemudian pukul 9 selesai ibadah mereka pergi mungkin ke warung, 3 anaknya sudah tiga pakai masker. Jangan tunggu kesadaran. Semua kita sadar tidak boleh melewati arus lalu lintas. Semua kita sadar harus pakai helm yang baik baru sah. Tapi siapa yang mau melakukannya? Tapi kalau ditekan, sekarang kemudian misalnya pemerintah kota Madya Bandung selalu melakukan razia, kalau tidak pakai langsung didenda, denda sosial, dan kemudian nanti denda administrasi, lalu kemudian denda uang. Itu yang akan membuat kita mau melakukan yang benar dan kemudian tidak bercela. Oleh karena itu, nasihat dari firman Tuhan ini supaya kita meneladani Nuh adalah janganlah kita menjadi sama dengan orang-orang lain. Jangan menjadi sama dengan orang-orang lain. Orang-orang lain malas beribadah, kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Orang lain barangkali main-main, ya kita seriuslah kalau kita sedang beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, firman Tuhan katakan, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul. Bergaul itu bukan satu peristiwa, melainkan bergaul itu ialah keseterusan, apa namanya? Kontinuitas. Jadi terus menerus. Kalau jemaat kan ada setengah-setengah bergaul. Hari Minggu ikut, tapi ada yang nggak ikut persekutuan kaum ibu.
Nah, itu namanya setengah bergaul, setengah main ya, setengah jalan. Ada yang pemuda tidak ikut, tapi ibadah ikut atau tidak ikut sama sekali, itu tidak bergaul. Nandangi reh mau koronanda. Iya kan? Kalau sudah jadi, barulah kita menyesal. Ih, gue kepekan salahku bandu Tuhan. Nangis. Nah, kalau nangis nanti dia baru kita ingatkan, ulah kau ngandong. Korban siulan nih kue banko. Nah, itu kalau nenek saya dulu gitu ya. Bapak saya banting-banting kepalanya ke dinding gara-gara habis uangnya karena main judi. Lalu nenek saya tenang sekali bilang, nenek saya itu kolerik ya. Siulan kue katanya, gengken katanya. Maksudnya apa yang kubilang jangan kau lakukan ya, kau rasakanlah akibatnya. Oleh karena itu mari kita bergaul, apa yang gereja aturkan ikuti. Kalau anak-anak kita hari Sabtu, anakku ikut. Kelahula keri kena kita koronanda. Ikut. Kalau ada persatuan ibu, ada gabungan, ikut. Banyak hal yang bisa menghalangi kita, tetapi pokoknya apa yang Efesus 2 ayat 10 katakan, untuk melakukan yang baik yang sudah Allah rencanakan, itulah kita lakukan, supaya rancangan Tuhan yang baik itu berlaku dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Jangan lagi ada yang malas-malas untuk beribadah. Juga jangan ada yang malas-malas untuk memberi persembahan, ya. Walaupun kita dalam keadaan sulit begini, kita semua didorong untuk tetap memberikan persembahan sama seperti janda di Sarfat itu. Walaupun tinggal sesuap lagi rotinya, tinggal sekali makan lagi, tapi dia mau berbagi kepada Tuhan. Jangan saudara pikir, ya aku masih perlu besok apa segala macam. Ya, kalau memang untuk makan kita bisa mengerti. Tapi kalau untuk membeli seblak tadi, membeli tambahan, membeli jajan, membeli sekarang kan karena musim nggak bisa keluar ini kan perusahaan yang paling banyak meraup keuntungan kan perusahaan internet dan juga alat-alat internet, webcam beli, ada lagi tripod. Saya minta tolong kemarin Stepi beli apa itu tripod itu ya, karena saya sudah mau tiru anak-anak sekolah minggu untuk membuat video. Siapa tahu nanti ada perlombaan para pendeta berkhotbah, ya saya nanti mau ikut lomba lah. Atau nanti barangkali jangan hanya lomba anak sekolah minggu, lomba kaum bapak, kaum ibu, pemuda, baru kemudian remaja sekolah minggu. Kita buat lomba semua, supaya jago kita semua membuat video. Janganlah uang kita habis untuk hal yang tidak berguna. Tapi pakailah uang kita untuk kemuliaan Tuhan dan pakailah uang kita untuk keperluan yang memang dibutuhkan untuk kehidupan kita. Jadi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Satu hal yang jangan kita lupakan, pandemi ini atas pengetahuan Tuhan, dan ada maksud Tuhan melalui pandemi yang terjadi ini. Dan kalau terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, hanya ada dua kemungkinannya, untuk menguji dan menyempurnakan iman kita, atau untuk mengubah sikap dan perilaku kita. Ada hal-hal yang kurang baik, itu disempurnakan melalui peristiwa ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah belajar dari Nuh yang hidup benar dan tidak bercela, hidup bergaul dengan Tuhan sehingga dia mendapat kasih karunia dari Tuhan, dia tidak binasa oleh air bah, dia dan anak-anaknya selamat oleh Tuhan dengan melewati air bah karena kasih karunia Tuhan kepadanya. Maka kami pun mau meniru apa yang dilakukan oleh Nuh, sehingga kami pun selamat dari pandemi COVID Corona yang sangat mengerikan, terutama di negeri kami, yang hari-hari sekarang sudah positif 240.000 orang, Tuhan, dan kami masih belum tahu ada tanda-tanda penurunan ke hari-hari yang akan datang. Tuhan menolong kami, agar firman yang sudah kami dengarkan, kami terapkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Amin.